anak-anak kelas 6 semua yang sudah berhasil lulus dengan mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapan ya insya Allah, dan semoga kalian kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Ini kan selesai wisuda anak kelas 6 nih, sudah bermanfaat, istri segala macamnya ratakan juga. Nah, yang mau ditanya pertama itu gimana sih rasanya kepilih jadi wali murid kelas 6 ya, di tengah pandemi COVID-19 yang kita tahu nih setahun ini full belajar dari rumah, karena memang COVID-nya itu lanjut dari 2019 semester kedua ke tahun 2020 semester 1 dan 2, masih sampai sekarang pun masih COVID. Dan itu jadi wali kelas selama COVID 1 tahun full di seluruh dunia mungkin ya, jadi wali kelas 6 full COVID, gimana sih rasanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada anak kelas 6 baik Ufa maupun Basro yang telah mampu melewati dari kelas 1 sampai kelas 6 hingga hari ini kalian dinyatakan lulus dari sekolah kita, sekolah tercinta SDIT Al Muhajirin. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Untuk pembelajaran di selama COVID 1 tahun ini memang cukup berat ya Pak Arya ya. Untuk saya pribadi, waktu pada saat ditunjuk oleh bagian kurikulum, dibilang Mutia setahun ini mengajar kelas 6. Wah, itu langsung kepala saya nyut-nyutan. Kenapa nyut-nyutan? Karena lihat situasinya seperti ini, biasanya saya ngajar anak kelas bawah, langsung naik kelasnya melesat ke kelas 6. Tapi di sisi lain saya paham kenapa, oke lah saya terima, karena memang itu mungkin sudah amanat dari atasan sudah mempercayai saya menjadi wali kelas 6, oke. Dan saya lihat juga ternyata anak-anaknya itu sudah cukup familiar, sudah saya kenal dengan baik. Gimana nggak baik coba Pak Arya? Bayangkan kelas 1 ketemu saya, kelas 3 ketemu saya, dan di kelas 6 ini saya diberi amanat lagi untuk meluluskan mereka. Berarti kan memang sudah mungkin takdir kali ya. Takdir dari Allah, kamu tahun ini harus mengajar kelas 6 lagi dengan anak-anak yang sudah kamu pahami mungkin ya. Jadi menurut saya untuk memahami kalian tidak terlalu susah ya, karena memang sebelumnya sudah kenal 3 kali, udah sering bertemu juga. Untuk proses pembelajaran selama daring itu cukup menyulitkan karena kita tidak ada tatap muka itu hanya dalam 1 tahun ini bisa dihitung dengan jari ya, sebulan juga nggak full pembelajarannya, yang memang sangat-sangat kurang maksimal gitu kan. Dituntut juga untuk mendapatkan nilai yang baik itu butuh ekstra kerjasama dari pihak orang tua, murid dan gurunya juga. Jadi seringkali banyak keluhan, ya wajar. Guru pun mengeluhkan kenapa kalian gak pernah ngumpulin tugas. Mungkin dalam kurun waktu 1 tahun ini menjenuhkan sekali ya Pak Arya ya. Belajar di rumah itu bukan hal yang mudah, karena situasi di rumah itu kan kadang-kadang kurang nyaman kali ya, karena mungkin ada tekanan dari orang tua gitu kan, yang harus bentar-bentar buka buku, tapi memang harus seperti itu. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan, Allah kasih kelancaran, sampai akhirnya 1 tahun ini terlewati dengan berbagai macam rintangan gitu ya, dengan berbagai macam lika-liku, baik saya secara pribadi maupun keadaan di rumah kalian juga yang saya nggak tahu seperti apa gitu kan. Alhamdulillah kalian sudah lulus. Semoga nilai-nilai yang setelah didapat pada hari ini, pada saat kelulusan, itulah nilai yang sudah terbaik kamu dapati selama belajar 6 tahun di sekolah ini.
Jadi jangan sampai ada pikiran kok aku belajar selama 6 tahun nilainya seperti ini ya. Itu juga bahan introspeksi diri kamu sendiri. Kalau memang menurut kamu nilainya kurang maksimal, berarti proses kamu tuh seperti apa gitu. Kalau memang nilai kamu menurut kamu itu maksimal, alhamdulillah, berarti itu bonus dari Allah buat kamu mendapatkan nilai terbaik. Tapi alhamdulillah semuanya nilainya bagus ya. Semua nilainya bagus karena prosesnya juga kan kalian sudah melewati dari kelas 1 sampai kelas 6, bukan kurun waktu yang sebentar ya. Kalau untuk anak SD lumayan juga ya 6 tahun pembelajaran di sekolah itu. Ya insya Allah semoga apa yang kamu dapat dari sekolah kami ini menjadi bekal kamu di masa mendatang, menjadi bekal awal kamu untuk menerusi di sekolah yang kamu pilih selanjutnya, sebagai pondasi awal lah namanya dari sekolah dasar. Pasti nanti kamu akan terngiang-ngiang di sekolah-sekolah selanjutnya. Oh iya, dulu aku pernah diajarin ini loh sama bu guru aku pernah diajarin seperti ini loh sama Pak Arya waktu pelajaran PJOK. Intinya semoga apa yang kami berikan di sekolah tercinta ini, baik dari saya pribadi ataupun guru-guru lainnya, semoga bisa menjadi bekal dasar untuk melanjutkan kehidupan kamu di kehidupan selanjutnya ya, baik yang pelajaran pengalaman belajar secara akademis dan non akademis di sekolah ini gitu ya. Untuk orang tua murid semua, saya juga berterima kasih atas kerjasamanya, atas perhatiannya kepada sekolah, kepada guru-guru yang ada di sekolah ini. Pokoknya kalian itu anak-anak dan orang tua yang luar biasa yang telah mempercayai anak-anaknya disekolahkan di tempat kami gitu, telah memberikan kepercayaannya bahwa sekolah kami ini mampu memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak semuanya gitu. Oke Pak Arya. Kalau ditanya seneng nggak jadi wali kelas dong? Jawabannya apa ya? Di sisi satu ya manusiawi ya, ada rasa senang, sedihnya itu ya karena mungkin itu ya, saya pertama kali masuk di sekolah ini dikasih amanat kalian jadi murid saya di kelas 1. 2 tahun kemudian saya dikasih amanat lagi kalian lagi jadi murid saya di kelas 3. Mungkin ada sebagian yang bareng saya ya. Di kelas 6 ini saya harus melepas kalian. Jadi mungkin ini udah jalan juga ya, udah takdir Allah kali ya. Maksudnya saya masuk di sekolah ini pertama ketemu kalian, sampai kalian lulus pun kalian masih menjadi amanat. Saya diberi amanat untuk meluluskan memberikan pelajaran ke kalian juga. Ya mungkin rasanya campur aduk Pak Arya, ada rasa senang, sedih, ya pokoknya luar biasa lah ya. Jadi saya tuh masih menyimpan memori-memori kalian dari kelas 1. Gimana kelakuan kalian tuh waktu kelas 1 seperti apa. Ternyata setelah melalui proses-proses bertahun-tahun sampai kelas 6 ini sudah banyak sekali perubahan yang lebih baik gitu. Kalau ditanya senang apa enggak? Alhamdulillah Pak Arya, berkesan jawabannya. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 banyak sekali perubahan baik secara fisik maupun psikis. Ya, kalau fisik udah pasti kelihatan ya, dari mata tuh udah kelihatan wujud badannya itu udah berubah, sangat berubah. Dari kelakuan psikologisnya ada yang masih tetap dari kelas 1-nya ngelayet istilahnya. Ketemu lagi di kelas 3, oh ternyata anak ini masih belum berubahnya terlalu banyak. Di kelas 6, oh ternyata sama, yang nurut, diem banget. Dari kelas 1 sampai kelas 6 ada, yang suka ngebantah aja ada dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mungkin namanya karakter anak ya, namanya merubah karakter itu kan bukan hal yang
mudah ya, sulit kan ya merubah karakter anak itu. Tapi alhamdulillah banyak sekali kemajuannya. Walaupun di kelas 6 ini saya ini, maksudnya kan kita ketemu jarang gitu, tapi dilihat dari cara sikapnya, dari cara tutur katanya sudah banyak perubahan gitu Pak Arya. Ya unik banget, terutama ya itu tadi dari fisik itu udah kelihatan banget perubahannya sangat signifikan. Dari yang tadinya suaranya sekarang apa Bu? Itu udah beda banget. Oke, tadi kan gitu ya, ada yang lucu, ada yang bisa nggak sih sebutin satu kejadian aja yang lucu mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 ini nih, satu anak itu tanpa nyebutin namanya ya, kejadian apa sih yang paling berkesan dari kelas 1 sampai 6 nih yang anaknya masih dipegang guru ya kelas 6 sampai lulus tadi, belum lama ya, lulus ujung tadi lulusnya. Nah, ada nggak yang unik atau lucu yang berkesan yang mungkin nggak akan bisa lupa? Waktu kelas 1 pernah kejadian itu ngambek. Kelas 1 ngambek, terus saya itu, anak itu mentalin sepatu. kena saya, sepatunya mental. Terus kejadian apa lagi ya? Kejadian ya mungkin ya wajar ya, dulu waktu kelas 1 kadang-kadang anak yang namanya belum bisa, ya kadang-kadang suka maaf, suka ada yang pup di celana gitu kan. Ya itu mah udah wajar ya, namanya baru masuk kelas 1. Terus di kelas 3 nya itu ketemu lagi sama saya, apa ya, mungkin kalau udah kelas 3 tuh udah banyak perubahan ya, udah agak mandiri. Nah di kelas 6 ini nih perubahannya itu udah berbedanya apa? Dulu waktu kelas 1 masih malu-malu sama temennya tuh. Sekarang di kelas 6 itu jadinya malu-malunya beda gitu. Jadi mungkin karena faktor ini juga ya, psikologis kali ya, di kelas 6 ini udah banyak yang beranjak mulai ABG. Jadi malu-malunya beda. Waktu kelas 1 tuh malu-malunya masih yang gimana, sekarang kelas 6 ini malu-malunya yang udah kayak ada bermakna. Yang saya lihat ya itu ya gitu, udah pada punya mungkin rasa saling perasaan mungkin di antara temennya, itu yang kelihatan banget sih. Di kelas 6 aja ya Pak Arya ya, maksud saya gini, karena ini situasinya bukan nggak kondusif ya, kalau dibilang nggak kondusif ya memang nggak kondusif. Karena pembelajaran daring membuat anak-anak boring. Kalau untuk nilai akademiknya pasti kan dibantu sama orang tua kan, jadi terlihat sekali kalau memang yang anaknya benar-benar serius belajarnya, nggak main-main, itu nilainya alhamdulillah. Dari tugas lengkap, dari hafalannya rajin, mengumpulkan buku-bukunya juga, itu yang memang benar-benar serius belajar di rumah. Tapi kalau yang cuman mengandalkan anaknya nggak mau serius belajar, males-malesan karena alasannya saya bosen Bu belajar di rumah, ya memang siapa sih yang nggak bosen, hampir 1,5 tahun kita belajar di rumah. Ya nilainya ya seadanya gitu Pak Arya, apa adanya. Ya mungkin Pak Arya tahu lah, Pak Arya kan juga sering memberikan tugas ya, anak yang rajin, ya itulah yang menurut saya memang dia benar-benar bersungguh-sungguh buat mendapatkan nilai yang terbaik gitu kan. Udah dari prosesnya juga kan sudah terlihat itu, antara kerjasama orang tuanya di rumah dengan anaknya di sekolah gitu. Tapi saya yakin orang tua di rumah itu pasti yang namanya mengawasi, pasti gitu. Cuman mungkin ya itu tadi faktor bosan di rumah, psikologis anak, jadinya
males-malesan gitu kan. Sebetulnya orang tua ya, saya yakin sekali orang tua mana sih yang nggak kepengen anaknya nilainya bagus gitu kan. Pasti orang tuanya selalu mengajarkan, tapi kan ya itu tadi anaknya itu nggak mau, bosen, capek gitu. Memang sih ya manusiawi gitu kan. Kita juga guru ngasih pembelajaran terus-terusan daring kan, kadang-kadang sampai bingung gitu kan, Andi tugas yang kemarin belum dikerjain gitu, kita mau ngasih tugas lagi. Tapi kan memang seperti itu adanya kondisinya. Ya bisa dilihat dari hasil-hasil rapotnya, bisa dilihat lah nanti di rumah. Kalau misalkan kalian dapat nilai bagus, ya berarti itulah proses kalian selama 1 tahun ini, nilai-nilai yang kalian dapat. Kalau menurut kalian kurang maksimal, berarti kamu prosesnya juga kurang maksimal kemarin. Jadi harus terima ya Kak ya, apapun hasil keputusan dari kami di sekolah dengan nilai akademik kalian itu harus kalian terima, itu mutlak gitu. Betulnya memang ya bonding kita di kelas 6 ini kurang banget ya. Kurang banget karena cuman via WhatsApp grup, WhatsApp pribadi ataupun telepon gitu kan. Pesannya untuk kalian kelas 6, sekarang kan kalian sudah meninggalkan sekolah ini. Kalian jaga baik-baik nama alma mater SDIT Al Muhajirin ini. Nanti kan pasti ditanya, ini lulusan SD-nya lulusan mana? Pasti yang pertama ditanya tuh lulusan SD-nya. Kenapa? Karena kalian di tempatnya istilahnya tuh dibimbingin di awalnya itu, di dasarnya itu sekolah SD-nya di mana gitu kan ditanya. Saya pribadi berpesan semoga kalian bisa menjaga baik nama alma mater sekolah kita dimanapun kalian berada gitu. Jadi istilahnya jagalah sopan santun kalian dimanapun berada, jagalah nama orang tua kalian juga dimanapun kalian berada. Ambillah hal-hal positif dari semua yang telah kalian dapat di sekolah kalian ini tuh, diambil positifnya seperti apa gitu kan. Kalian contohlah teman-teman yang memberikan contoh yang baik untuk kalian. Pokoknya intinya tetap menjaga nama baik alma mater, menjaga nama baik keluarga kalian juga gitu, dimanapun kalian berada, baik kalian yang akan melanjutkan sekolahnya di pondok pesantren ataupun di sekolah umum lainnya gitu ya, kalian tetap menjadi bagian besar keluarga SDIT Al Muhajirin ini. Semoga kalian tetap menjadi panutan untuk kedepannya menjaga nama baik sekolah kita ini, dan semoga nantinya kita bisa mendapati kabar baik dari kalian setelah kalian lulus dari sekolah ini. Kami berharap bisa mendapatkan kabar baik dari kalian. Mungkin nanti dapat kabar, Bu, si ini kemarin lomba ini menang loh. Kita kan bangga sekali dong pasti mempunyai alumni seperti itu ya. Makanya pesan Mutias, tolong jaga nama baik sekolah SD Siti Al Muhajirin ini dimanapun kalian bersekolah nanti ataupun dimanapun kalian berada gitu ya. Semoga kalian menjadi yang terbaik, kalian tetap menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang solid dan solihah, tetap menjadi kebanggaan kami dimanapun kalian berada. Pokoknya insya Allah lah doa kita semua ini menyertai langkah kalian. Siapa sih yang gak pengen punya anak murid yang sukses? Ya, siapa sih yang gak pengen gitu, pengen melihat nanti ke depannya kalian lebih baik dari kita, lebih baik dari Mutias dan semuanya gitu ya, bisa menjadi penerus keluarga kalian, penerus kita semua. Oke Pak Arya. Oke, terakhir jawab satu kata aja ya, nggak usah panjang-panjang. Wali kelas 6 apa 1? Hah? Wali kelas 6 apa wali kelas 1? Apanya? Pilih aja. Waduh. Kelas 6 apa kelas 1? Itu pilihan yang sulit Pak Arya. Karena apa ya? Kelas 1, kelas 6 beratnya sama. Karena menurut saya kelas 6 sama kelas 1 itu benang merahnya di sekolah. Jadi kalau buat suruh milih kelas 6 sama kelas 1 berat. Kelas berat itu. Kelas 1 dari 0 banget. Kelas 6 harus menghasilkan yang terbaik gitu. Jadi kalau suruh kasih pilihan kelas 1 apa kelas 6, saya gak bisa milih walaupun hidup itu adalah pilihan. Kelas 6 apa kelas 1? Kelas 6 apa kelas 1? Gak bisa milih deh Pak Arya. Saya kalau suruh milih kelas lain aja deh. Oke.
Oke, kalau gitu berarti nggak bisa dijawab. Ah. Apa? Makasih buat dia sudah mau masuk di wawancara oleh saya. Iya, Sengaja sama-sama buat Pak di sini Arya. gitu. Iya, Buat sama-sama pengen tahu Pak sih, Arya. wali kelas sama apa tuh kita juga belum mau, juga nggak tahu rasanya jadi wali kelas tuh kayak apa. Jadi sedikit nanti guru-guru satu-satu kita wawancara kalau ada waktunya. Oke. Oke. Semoga akun ini yang bukan nyari ini ya, bukan nyari inti ya. Ini cuma buat iseng aja. Jangan lupa ya di subscribe, tombolnya itu pencet loncengnya. Oke, ya sama-sama Pak Arya. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.